hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Sangat luar biasa berkat Tuhan. Pada hari kemarin kita belajar bagaimana sesungguhnya Roh Kudus diberikan kepada setiap kita jemaat Tuhan, karena Tuhan merindukan kita mengenal Dia, tidak sebatas hanya daripada perkataan-perkataan yang tertulis di firman Tuhan, tetapi Tuhan rindu mau kita mengalami pengalaman yang supranatural bersama dengan Dia. Dan saya sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memberikan Roh Kudus, yang memimpin kita, yang memampukan kita, yang membawa pemikiran kita di luar daripada kemampuan manusia biasa untuk mampu menyelami misteri dan mampu mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan itu merupakan anugerah yang luar biasa daripada Yesus Kristus. Dan saya sangat-sangat diberkati dengan perenungan kemarin. Secara pribadi saya menyadari bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak lagi menjadi sesuatu yang hanya dikejar karena mampu berbahasa roh, mampu bermegah di tengah-tengah pelayanan, mampu berdoa, melakukan banyak perkara bagi Tuhan. Namun saya sadari di balik semua perkara itu, semua itu hanyalah sekadar suatu bonus ketika kita benar-benar mengikut Tuhan. Namun hal yang terpenting dan esensi daripada Roh Kudus itu sendiri adalah kita dipimpin untuk mengenal pribadinya, terlebih daripada segala tulisan yang ada di firman Tuhan, namun secara roh, secara nyata, secara supranatural, dari pengalaman, dari bicara roh Allah dalam hati kita, dan sebagainya. Oleh itu mari kita semakin mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk semakin kenal dengan Tuhan, semakin mengalami deep connection ataupun
hubungan yang dalam di dalam kemuliaan Tuhan. Saya percaya ini tidak akan sia-sia, ini menjadi berkat bagi setiap kita. Ingat bahwa di balik segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui tangan-tangan nabi-nabi yang hamba-hamba Tuhan yang sudah terdahulu daripada kita, yaitu semua tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, mereka punya limitasi untuk menulis banyak perkara. Nah, ada firman Tuhan berkata bahwa kalau dicatat segala yang dilakukan Yesus, bahkan ya jemaat Tuhan, buku yang ada di dunia ini sekalipun tidak mampu menampung segala sesuatu yang Yesus sudah lakukan bagi setiap kita. Sebab itu Roh Kudus diberikan bagi setiap kita untuk kita mengerti, untuk kita mampu menyelami, dan untuk kita mampu mengalaminya secara supranatural. Nah jemaat Tuhan, hari ini mari kita merenungkan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ini membawa saya kepada satu firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan juga 20. Kata firman Tuhan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita merupakan bait Allah. Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus, yang kepalanya kita, pemimpinnya kita sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Ketika kita meletakkan diri kita sebagai anggota Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita tergabung di dalam purpose-nya Tuhan. Ketika kita dianggap oleh Yesus, kita merupakan tubuh. Kita sepenuhnya dikendalikan, diisi, dikenyangkan, diarahkan, dan juga diberi tujuan untuk dimampukan melayani sesuai dengan talenta dan juga kapasiti kita. Semua itu dianugerahkan lewat Roh Kudus oleh Yesus Kristus yang adalah gembala dan kepala kita. Sebab itu saya percaya tidak ada seorang pun, tidak ada satu anggota pun dalam tubuh Kristus yang tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang tidak akan mengalami bagian daripada Roh Kudus yang sudah disediakan Allah, yang sudah disediakan oleh Yesus, yang sudah diberikan dan dianugerahkan oleh Yesus ke dalam hidup manusia. Dan saya percaya cepat atau lambat manifestasi Roh Kudus itu akan terjadi dalam setiap kita anggota tubuh Kristus. Ingat, Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Kita adalah anggotanya yang punya bagian masing-masing. Namun kita merupakan satu tubuh, kita merupakan satu roh, kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adalah segalanya bagi setiap kita. Percayalah jemaat Tuhan bahwa itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Bukan sekedar memampukan kita melakukan perkara-perkara di hadapan Tuhan, namun juga saudara, yang terpenting adalah untuk kita mampu mengenal Dia lebih dalam. Nah, dari firman ini kita belajar bahwa kita punya bagian yang sama, yaitu satu roh dalam hidup kita yang dipenuhi oleh Allah, dan Allah yang memenuhi kita untuk kita melakukan matlamatnya surga dalam hidup kita. Saya mau bacakan satu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat ke-33, di mana janji tentang Roh Kudus ini diberikan pada waktu perjanjian lama ini ditulis di kitab Yeremia. Kata firman Tuhan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Amin. Nah, dari sini kita belajar sesungguhnya di waktu sudah ternubuatkan ketika di perjanjian lama bahwa akan ada satu ketika di mana setiap peraturan, setiap Taurat daripada Allah akan dicatat langsung
dicatat langsung di dalam hati dan sanubari para manusia. Nah, siapakah yang mencatat ini? Siapakah dibalik daripada karya ini? Nah, ini semua menunjukkan dan membawa kita pada akhirnya kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita manusia. Nah, inilah yang dijanjikan pada waktu yang akan datang, kata firman Tuhan di dalam Yeremia, bahwa inilah perjanjian yang akan kuadakan kepada kaum Israel sesudah waktu itu, di mana aku akan menaruh Tauratku, aku akan menaruh perkataanku, kata firman Tuhan, ya, di mana di dalam batin mereka, dan menuliskan perkataan firmanku di dalam hati mereka. Siapa yang melakukan ini? Roh Kudus yang melakukan ini dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ini dijanjikan dalam firman Tuhan bahwa nanti akan ada waktu di mana di masa depan, di perjanjian yang baru, Roh Kudus akan menjadi penuntun dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita, menuntun kita kepada setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan, untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Sebab itu jemaat Tuhan, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-49 kata firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, kata firman Tuhan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini sekali lagi bicara tentang janji di Yeremia. Dan ini Yesus katakan sekali lagi, mengingatkan para murid-murid bahwa ada satu bagian anugerah khusus daripada Allah, dikhususkan kepada seluruh anggota-anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala, dialah yang memenuhkan segala tubuh, dialah yang memimpin segala tujuan, dialah yang memampukan segala bahagian berfungsi dengan luar biasa, dialah yang memampukan, menguatkan, menyembuhkan. Oleh apa? Oleh pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab itu jemaat Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan bagian di dalam kehidupan. Apa maksudnya Tuhan bicara engkau harus tinggal di kota ini? Kata firman Tuhan, Tuhan tidak memberikan spesifikasi masa untuk engkau mengalami Roh Kudus dan menyadari Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Tidak. Tapi Yesus mau kita tinggal dalam kebenaran. Ketika kita mampu komitmen untuk tinggal dalam kebenaran Tuhan, memelihara iman kita, bukan sekedar dalam hati, bukan sekedar dalam mulut, tetapi dari tindakan kita, kelakuan kita, bagaimana kita membawa kehidupan ini sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan, kita akan segera mengalami bagian yang Tuhan sudah sediakan, janji yang sudah diberikan kepada setiap kita, anggota-anggota tubuh Kristus. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus. Ingat, bagian ini sudah dijanjikan kepadamu. Dan sudah dijanjikan, bahkan sudah terjadi secara nyata pada waktu Pentakosta setelah kenaikan Yesus Kristus. Dan saya percaya ini akan terjadi lagi kepada dirimu. Saya melihat impak yang luar biasa terjadi setelah seluruh murid-murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka berani, mereka semakin bijaksana, mereka berhikmat, mereka melayani dalam kasih. Tetap ada pergumulan, namun tetap ada lebih luar biasa pertolongan yang daripada Tuhan. Haleluya, jemaat Tuhan, jangan ingat dirimu tidak punya tempat di dalam janji ini. Yesus sudah meletakkan engkau di dalam janji ini untuk engkau mengalami bagian yang sudah dijanjikan dari zaman dahulu, dari waktu-waktu yang lama. Yesus menunggumu untuk engkau mengalami janji anugerah yang Yesus sudah sediakan bagi dirimu. Haleluya. Saudara, mari kita renungkan hari ini.
Terlebih dari bagaimana cara Roh Kudus, bagaimana manifestasi Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus itu, entah bila dan bagaimana dan apa manifestasinya, mari dahulu kita imani dalam hati kita bahwa kita punya bagian dalam janji Allah. Cepat atau lambat, kita akan tetap mengalami janji Allah, yaitu Roh Kudus yang adalah sepenuhnya kekuatan Allah dalam kehidupan kita, akan termanifestasi dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita ke depan. Haleluya. Di hari yang baru, pelajaran semakin luar biasa. Saya secara pribadi saya merasakan bahwa Yesus sedang memberi kita pengertian yang lebih mendalam tentang Roh Kudus terhadap kita anak-anak Tuhan. Roh Kudus itu membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi. Saya rindu dan saya haus pengalaman-pengalaman ke depan ini akan membuatkan kita menyadari betapa luar biasanya Tuhan. Dan yang akan menyadarkan kita itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan terlebih daripada itu, itulah ya janji yang sudah terbukti dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus ada untuk setiap kita nikmati, untuk setiap kita hidupi dalam kehidupan ini. Haleluya. Jemaat Tuhan, di hari yang kedua ini, sekali lagi saya mau mendorong semua untuk tetap kuat, tetap semangat, tetap berceria, dan tetap kuat menghadapi apapun. Semua itu kita mampu lakukan, kita mampu selesaikan, bukan karena kekuatan kita, tapi justru itu adalah kekuatan daripada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita aktifkan pikiran kita, hati kita untuk selalu bertanya-tanya pada Tuhan. Daripada kebenaran yang saya sodorkan, kita berbicara pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya saya istimewa, kami istimewa, karena saya ada dalam anggota tubuh Kristus. Yang memenuhkan saya adalah gembala saya. Yang membekalkan saya kekuatan adalah gembala saya. Yang mendorong saya kepada tujuan saya adalah gembala saya, yaitu Yesus Kristus. Bekerja lebih dan buat saya mengerti lebih, supaya saya terus segar dan mampu mengekspresikan Kristus di dalam hidup saya sampai selama-lamanya. Haleluya. So, ini merupakan perenungan untuk hari yang kedua, semakin santai dan semakin luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kalian. Dan saya lalukan kalau jika ada jemaat yang mau bertanyakan seputar dengan kita punya topik renungan, biarlah setiap kita dengan sesuatu persoalan mungkin yang timbul, boleh tanyakan dan kita akan jawab. Saya akan jawab sebaiknya, dan biar itu menjadi satu kebenaran, dan kebenaran itu ia akan menjadi sesuatu kekuatan bagi setiap kita. Selamat berpuasa dan Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus sudah dijanjikan menjadi bagian dalam hidupmu. Terimalah dan nikmati Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya.